Karena aku pernah punya pengalaman nih waktu Kenapa, itu kenapa? pulang Maghrib. sore. Sebenarnya mamaku udah nyuruh dari pagi gitu udah biar nggak sampai ke Samarinda itu terlalu malam, soalnya aku sendiri kan pas itu. Nah udah, jadi aku sampai Samarinda sore sekitar jam 5-an, jam 5:30-6 gitu kan. Nah targetnya aku tuh sebelum maghrib itu pokoknya udah nyampe kos. Nah cuman karena di Samarinda itu susah nyari angkot gitu kan, dan kebetulan pas itu HP ku mati, mau pesen online juga nggak bisa kan, jadi terpaksa aku naik angkot. Wow. Jadi di angkot itu aku pertama itu sendiri, aku orangnya sendiri, ditawarin sama supir angkotnya, mau ke Pramuka gitu, iya gitu kan. Jadi aku sendiri, baru nggak lama di tengah jalan ketemu orang diangkut semua tuh sama supir angkotnya. Iya, aku nggak ada negatif thinking itu pokoknya, ya ikutin aja lah. Jadi kayak lama banget dia keliling-keliling Samarinda sampai mau deket Isa. Masya Allah. Bahkan iya pokoknya mau deket Isa itu aku masih di jalan juga. Dan terus itu nyampe di tengah jalan supir angkotnya bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Talkatif. Kemarin kan yang ngisi nih udah cowok-cowok yang ngisi podcast. Mungkin sekarang gantian nih cewek-cewek untuk ngisi di podcast. Mungkin sebelum kita ngelakukan sharing-sharing, mungkin kita perkenalan dulu aja. Mungkin dari aku sendiri, perkenalkan namaku Koni dari Institut Teknologi Kalimantan, sekarang berada di semester 5. Silahkan. Oke, aku Indah, kuliah di Poltekkes Kemenkes Kaltim, jurusan keperawatan, sekarang di semester 5. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua, Kon. Bener Ada banget. teman kita nih di samping kita. Oke, langsung aja kita kenalin. Silakan, Mbak. Aku dulu ya. Namaku Diantami Salsabila. Sekarang lagi kuliah di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan akuntansi, semester 5. Halo, Mbak Dian. Ayo, Mbak. oke, kenalin nama aku Nurikma Amalia dari Universitas Mula Warman, jurusan manajemen dari kota Samarinda. Samarinda. Bukan dekat ya. bukan Iya, Samarinda. bener. Rindu. Aduh. Bahasannya. Wah, kalian ini kan kuliahnya di luar dari Kalimantan ya. Di luar Balikpapan sih lebih tepatnya. Ada yang di Samarinda, ada yang di Malang. Kira-kira biasanya waktu awal-awal kuliah itu ngerasain apa sih waktu awal-awal kuliah jauh dari orang tua itu? Awal-awal kuliah nih. Silakan nih, siapa duluan mau jawab? Apa ya, Nur ya? Aku nangis. Nangis karena apa nih? Nangis ya kangen gitu. Biasa kan kalau di rumah gitu ada mamaku kan kayak setiap hari dengar suaranya habis maghrib gitu, cerita atau dengar mamaku ngajikan ini, Iya, bener tiba-tiba sih. langsung pindah ke Samarinda terus sendiri, nggak ada orang tua, kayak kayak ya aku sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak sedih aja Sama-sama. yang biasanya ada gitu sekarang nggak ada gitu sih. Wow, kalau Mbak Dian gimana? Kalau aku sih lebih ke, iya sama sih ke ibu ya. Apalagi tiap hari sama ibu, kemana-mana sama ibu. Terus juga mungkin kalau misalnya aku liburan itu kan nggak bisa langsung balik ya. Iya, benar Pasti banget. nunggu liburan semester dulu yang panjang baru bisa balik. Iya, Nah benar-benar. itu paling ini sih. Kerasa banget Kerasa ya. banget, Iya. bener-bener. Kalau kayak gitu tuh namanya apa ya? Namanya apa kalau kayak gitu tuh? Eh, Apa ya? Homesick. Homesick bener, ya udah. homesick. Berarti untuk kalian yang di luar kota mungkin pasti atau mungkin ya pernah merasakan yang namanya homesick. Terus benar-benar. menurut kalian pertama kali kalian ngerasain homesick itu, kalian kan sudah semester berapa nih? Lima, ya. udah semester Lima kan lima. kita kan seangkatan ya. Pertama kali kalian merasakan homesick itu di semester berapa? Karena kan kalau misalnya kita pertama kali datang nih ke kota baru kita di kuliah, itu kan mungkin kita masih merasakan happy masih nggak tahu nih yang namanya kangen orang tua. Iya.
Nah, di semester berapa nih kalian pernah ngerasain yang namanya homesick? Kalau aku sih homesick itu sebenarnya dari awal ya, karena kan kayak yang tadi aku bilang, kalau di awal kan Suasananya ya, udah beda banget gitu, ya. udah beda kan itu sih. Terus pasti setiap semester adalah kangen gitu. Setiap semester ya. Iya. Pasti ngerasain ya, ada masa dimana jenuh dan kangen sama orang tua gitu ya. Kalau Mbak Dian gimana? Kalau aku sih pas awal dateng nggak homesick sih. Udah homesick ya kan? Soalnya dengan aku. Nah, makanya beda. Soalnya dengan aku di Oh sana. iya benar, satu Terus kuliah ya. tapi setelah agak mau tengah semester sih, pas awal-awal udah tengah kuliah gitu kan, kayaknya lagi tugas lagi nggak terlalu berat, terus juga apa ya, temen mungkin pada sibuk sendiri kan, jadi akhirnya kayak ngerasa sendiri, kakak juga lagi sibuk gitu kan, jadi ya gitu deh ngerasain yang namanya kosong homesick apa ya, homesick lah gitu. Gimana? Kayak apa? Kalau aku sih ngerasain homesick mungkin pas setiap habis ini ya, habis ninggalin rumah gitu. Jadi ada aja awal-awal semester. Nah, awal semester sih yang paling kerasa, tapi akhir-akhir ini nggak, maksudnya yang kemarin-kemarin tuh setelah kesana gitu kan. Nah, itu tuh ngerasain sih, kan jauh dari orang tua, pasti ada kangen-kangennya gitu sih. Iya sih benar. Kalau dari Nur? Kalau aku sama sih, kayak misalkan baru balik ke Samarinda gitu pasti kangen. Sama kalau misalkan ada masalah pasti ujung-ujungnya keinget ke rumah. Pasti banget. Ya kan tadi kalau dari aku sama Dian kan udah cerita sedikit gitu ya tentang homesick itu gimana. Nah, kalau kalian nih yang dari Balikpapan, kalau gimana sih? Pernah nggak sih kayak ngerasain homesick juga, atau ada bayangan nggak sih kayak gimana rasanya homesick kayak gitu? Kan kalian Mbak Indah. Kan jawab kan? Nah, kita sama-sama kuliah di Balikpapan, sama-sama masih tinggal satu sama orang tua. Tapi kalau aku pribadi, karena aku tuh kuliahnya juga di di Samarinda pusatnya, jadi aku tuh pernah ospek di sana seminggu. Dan seminggu aja aku udah ngerasain gimana ya, yang namanya homesick itu kayak ngebatin banget. Padahal cuma seminggu gitu loh. Seminggu aja udah kangen ya. Iya gitu kan, namanya juga kangen gitu. Itu kalau aku sih pernah ngerasain seminggu homesick waktu kuliah. Cuma seminggu, habis itu udah berlalu. Gitu. Kalau kan gimana? Kalau dari aku, karena kuliahnya di ITK ya, di Kilo 15, mungkin ngerasa homesick itu nggak terlalu kerasa ya. Soalnya kan pulang berangkat balik Bolak-balik ya konnya. Iya, pulang balik ketemu orang tua, mungkin ngerasa homesicknya mungkin kok lama ya nggak nyampe karena perjalanan dari ITK Jauh banget say. dari ITK ke rumah itu sekitar 45 menit itu kalau nggak macet. Iya, Jadi benar. mungkin ngerasanya kok nggak nyampe sih, kangen nih sama yang di rumah gitu. Oh gitu ya? Iya. Kalau kalian pernah nggak sih kayak punya teman kalian yang dari luar Balikpapan gitu, kayak yang ngeliat lagi nangis-nangis homesick kangen rumah atau gimana gitu? Pasti ada sih, karena kan nggak mungkin kan dalam satu kuliah tuh nggak ada yang dari luar kota. Iya. Pasti ada ya lah yang ngerasain homesick juga. Tapi biasanya yang ngerasain homesick parah itu cewek-cewek. Iya. Karena kan biasanya cewek-cewek tuh lebih dekat sama ibu. Benar-benar. Dan kadang juga kan kalau dia lagi homesick itu kadang dia nggak nunjukin kalau dia tuh lagi homesick, lagi kangen banget. Kadang namanya cewek malu kan. Nggak tahu deh kalau cowok ya. Mungkin nggak tahu deh. Menurut kalian ya, kalian itu pernah nggak sih ngerasain yang namanya tuh homesick terparah kalian? Karena kan yang aku tahu, mungkin Koni juga tahu, kalian juga udah tahu kalau misalkan homesick itu bisa ngebuat kita tuh kayak Down jadi banget. Down banget, baru tuh bisa sampai sakit. Ih, Kepikiran terus kan benar-benar. pasti. Dan mungkin Nggak nafsu makan. sampai nilai kuliah mungkin turun. Pernah nggak sih kalian Nggak ngerasain semangat kayak kuliah. Gimana? Gimana tuh, Re? gitu? Ayo gimana? Kalau aku pas mamaku tuh nelpon pagi pas aku mau pergi kampus, terus aku angkat. Mamaku langsung nanya, "Kamu kenapa? Kamu sakit?" Kalau langsung kayak, Oh my God, kayak sedih banget. Kayak ngerasa kayaknya mamaku tuh tahu gitu aku nggak baik-baik aja gitu kan. Iya, kayak gitu langsung udah ada nangis habis itu. Nangis di kos. Matamu udah berkaca-kaca gitu. Aduh. Makanya Iya sih pasti, apalagi ditelepon orang tua pagi-pagi lagi. Mau berangkat kuliah kan? Oh my God. Mau nggak mau, kalau aku sih nangis kalau kayak gitu ya. tapi aku tahan enggak kok. Wah, Enggak kok. strong. Tapi nggak sampai bolos kan. Selesai teleponnya mati langsung udah nangis. Kejar bener-bener. Kalau Mbak Dian gimana? Kalau dari aku yang paling parah itu sampai masuk UGD. Iya, jadi aku kan pas semester awal satu nih. Semester 1. Semester 1 ini
aku inget banget tuh itu akhir semester itu kan yang kayak aku tadi bilang tadi itu kan yang teman-teman aku sibuk sendiri, jadi aku rasa sendiri, kepikiran rumah juga kan, nah jadinya kebawa. Terus aku juga punya penyakit mah kan, nah jadi Telat makan, stres juga gitu, jadinya kebawa dan akhirnya berakhir di UGD. Serius. Iya, terus kayak Ngeri banget. sampai bangun itu bangun aku kayak nggak bisa bangun, sampai telepon ke aku gimana ini, sampai ya ampun bener-bener sakit. Itu sampai kapan sesakit itu semester berapa? semester 1. Semester 1. Terus Untung orang nggak- tua gimana, orang tua ngunjungin nggak? Ya enggak. Waduh. Aku enggak nelfon orang tua malah. nelfon. Enggak aku enggak. Karena Berarti aku yang ada- tahu takutnya kepikiran kan yang di Oh, rumah. iya, betul. Jadinya aku enggak nelfon orang tua, jadi cuma kakakku aja gitu yang aku hubungin. Berarti kakak yang lagi di Malang aja ya. kakak Yang di aja nih. Balikpapan enggak juga berarti. Enggak, sama sekali. enggak aku hubungin. Cuma dua kakak dan adik ya. Iya, Mantap. Bener-bener. Gitu sih. Berarti kan Mantap, pada luar biasa. Keren-keren ya jadi kayak aku tuh mikirnya homesick itu separah ini kan, aku tuh mikirnya ya ampun keren biasa-biasa aja, ternyata bener-bener kita ngerasain ini loh yang namanya homesick. Iya. jauh dari orang tua. Jauh dari Kalau orang kita tua. kan nggak pernah ya. Iya. Ini sih kalau aku Rasain dong sekali-sekali. Aduh. Biar nangis-nangis gitu. iya bener banget. Atau enggak bukan orang tua yang dirinduin. Apa beda. Ya, jadi kan dari kalian nih udah pernah ngerasain gimana homesick, ada yang dari sampai sakit, ada juga yang nangis, saking kangennya sama orang tua. Nah, kalau dari kalian nih, gimana sih cara ngatasinnya? Ataukah banyak makan kah? Atau nonton kah? Supaya lupa gitu. Atau mungkin chatan sama itu gitu. Kita nggak tahu loh ya. Enggak punya, enggak punya. Mood Gimana, booster. Coba. Gimana? Kalau aku biasanya sih kalau yang kayak homesick biasa gitu, kangen biasa ya paling telepon gitu. Tapi kalau aku tuh bukan tipe yang "Ma, aku kangen" kayak gitu. Enggak, paling Cerita gitu ya. iya, tadi aku kayak gini terus tuh kalau nggak misalkan mamaku nanya ngapain nelpon, ditelepon salah, nggak ditelepon juga salah. Berarti nggak pernah ya nangis pas ditelepon sama orang tua? Enggak, paling ditahan-tahan aja. Wih, strong banget. Atau enggak kalau mamaku tiba-tiba datang kan terus pulang, nanti ku tahan-tahan. Sudah pergi masih nangis. Kalau Kalau di dia gimana? sama sih kayak aku kayak Nure. Paling fit call atau nggak nelpon, juga nggak mau bilang kangen, gengsi. Terus juga paling kalau nggak gitu cari kesibukan lain, cari teman, terus juga ikut organisasi. Nah gitu sih paling cari temen kesibukan lain cari ya, supaya kesibukan. lupa. Benar-benar. Tapi pernah nggak sih kalian tuh, walaupun kalian sudah ngatasin beberapa hal yang tadi itu, tapi kalian tuh tetap aja kangen sama orang tua? Pernah nggak sih? Misalkan kayak gimana ya? Kayak pengen banget ketemu sama orang tua tapi nggak bisa. Gitu. Gimana? Pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Kok kayak gitu? Tapi kalau misalnya Nure nih di Samarinda gitu, bisa langsung pulang kali ya Nure? Nah, Oh iya. iya aku kadang langsung pulang, tapi kadang aku juga nggak bisa pulang gitu kan. Ada kegiatan juga di Samarinda jadi nggak bisa pulang. Tapi kalau aku sih kadang juga pulang gitu sih. Biasanya pulangnya Pulangnya tiap bulan. Enggak, iya tiap bulan. Tiap berapa minggu, Nure? Ada waktu yang enggak tiap minggu sih. Suka-suka aku lah pokoknya mau pulang kapan. Berarti tunggu free-nya kapan ya? Tapi aku nggak mau yang pulang-pulang terus. Soalnya biar mamaku tuh kayak kangennya tuh kangen banget. Itu ternyata. Aduh. Kok udah balik ya? Bagus. Kalau misalkan pulang terus kan kayak nggak kangen kayak gitu loh. Kalau kangen banget kan nanti pas pulang dimanja kayak. Tapi pernah nggak sih kalian tuh, kan kalian tuh homesick kan? Nah tapi di luar dari itu kalian tuh sibuk banget sampai lupa kayak ngehubungin orang tua seminggu, 2 minggu gitu. Pernah, tapi Pernah sih, nggak sampai seminggu mungkin pernah ya. Kalau 2 minggu guys. Oh udah enggak ya? Kalau seminggu mamaku deket langsung aja ditanya, kenapa nggak telepon gitu. Oh gitu. Kalau dia juga gitu. Iya sih, paling nggak sampai seminggu ya udah beberapa hari ditelepon pastinya, atau nggak lewat kakakku ditanyain kenapa nggak nelpon kan, Iya sih. takutnya khawatir kenapa. Tapi ya kalau pas awal banget pindah itu, kalau misalkan aku nggak ngangkat telepon mamaku kan, itu pasti mamaku marah banget tuh. Kayak kenapa gini pokoknya. Tapi kalau karena udah kelamaan kan kayak ya udah. dibiarin ya dulu. Iya sih, teman Udah. terbiasa ya. Benar-benar.
aku dari Balikpapan Samarinda nih ya, mamaku tuh nggak pernah bolehin aku tuh sebenarnya pulang malam. Gitu. Iya, karena aku pernah punya pengalaman nih waktu Kenapa, itu kenapa? pulang sore. Sebenarnya mamaku udah nyuruh dari pagi gitu udah biar nggak sampai ke Samarinda itu terlalu malam, soalnya aku sendiri kan pas itu. Nah udah, jadi aku sampai Samarinda sore sekitar jam 5-an, jam 5:30-6 gitu kan. Nah targetnya aku tuh sebelum maghrib itu pokoknya udah nyampe kos. Nah cuman karena di Samarinda itu susah nyari angkot gitu kan, dan kebetulan pas itu HP ku mati, mau pesen online juga nggak bisa kan, jadi terpaksa aku naik angkot. Wow. Jadi Terus di angkot itu aku pertama itu sendiri, aku orangnya sendiri, ditawarin sama supir angkotnya, mau ke Pramuka gitu, iya gitu kan. Jadi aku sendiri, baru nggak lama di tengah jalan ketemu orang diangkut semua tuh sama supir angkotnya. Iya, aku nggak ada negatif thinking itu pokoknya, ya ikutin aja lah. Jadi kayak lama banget dia keliling-keliling Samarinda sampai mau deket Isa. Masya Allah. Bahkan iya pokoknya mau deket Isa itu aku masih di jalan juga. Dan terus itu nyampe di tengah jalan supir angkotnya bilang gini, "Dek, kamu turun sini ya. Ini soalnya saya mau ngantar yang lain." Itu kan. Dan aku udah kesel gitu bilang, "Nggak bisa Pak, ini udah malam. Di sini susah cari angkot dan HP saya mati." Gitu. Terus saya mau pulang pakai apa gitu kan. Terus udah si supir angkotnya ini malah diam doang gitu kan. Nah, kan kosanku itu arahnya sini nih. Tapi dia tuh lurus terus, tapi aku tetap positive thinking. oh, positive thinking ya. Oh my god. Positive thinking kan. Kayak dia mau lewat jalan sana kali, mau lewat jalan tembus gitu kan. Ternyata belok dah dia. Aku tanya, "Loh Pak, ini mau kemana?" gitu kan. "Mau ke sana, mau ke Pasar Segiri." "Loh, kok gitu? Saya kan mau ke Pramuka." gitu kan. Baru katanya, "Ya udah tadi mbaknya saya suruh turun nggak mau." Itu aku udah kesel kan. Oh, itu posisi lagi Iya. sendiri ya? Enggak, Oh, lagi. banyak Oh, orang, ada tapi orang. aku sendiri yang arahnya ke Pramuka, jadi nggak diantar gitu kan. Jadi aku udah kesel banget tuh kan, udah aku tahan-tahan dari lama kan. Jadi akhirnya aku bilang, "Pak, lain kali ya kalau misalnya nggak mau ngantar itu bilang dari awal biar saya nggak keliling-keliling kayak gini." Wow. Aku udah kesel banget, tapi sebenarnya aku takut juga sih. Nah udah terus kayak aku ngomel-ngomel gitu kan sampai supir angkotnya. Terus akhirnya aku turun, saking keselnya aku debuk nih pintu angkotnya, aku debuk, baru aku banting tupperware-ku. Wow, ngeri dong, sangar. sangar. Terus Iya, terus tuh aku langsung turun, gak aku bayar. Terus tau gak sih, sampai tengah jalan aku bingung, aku mau pulang pakai apa dong? HP ku mati. Nah terus tuh untungnya tuh di seberang itu ada kayak pos polisi. Jadi si aku ini jalan ke situ, datengin polisinya, bayangin gak sih? Iya benar-benar. Om, boleh pesankan saya ojek apa Grab kah? Boleh sebut gak sih? Boleh pesankan saya Grab kah kayak gitu. "Oh kenapa Dek?" "Ya tadi saya diturunin supir angkot." Jadi aku cerita sama polisinya. Terus Curhat akhirnya- dulu ke polisinya. Iya. Pas Itu mau malam ya? Iya malam gitu kan. Terus aku pas mau dipesenin, polisinya tuh langsung nanya. Di depan itu ada kayak motor polisi yang ada lampu-lampunya tuh. Aku ditawarin mau digonceng pakai itu. Aku bilang, "Nggak usah Pak, nggak usah. Saya pesenkan Grab aja." Udah akhirnya dipesenin sama Pak polisinya Grab. Dan aku selamat. Terus nyampe rumah Ya sampai rumah Jam berapa itu Nure? jam 9-an kali ya. Wah. Terus pas aku pulang aku cerita ke mamaku marahin aku. Katanya, "Kalau kamu dipukul orang kayak mana?" Terus aku, "Ya kan aku bener, dia salah." gitu. Kan ada pos polisi juga di situ. Padahal sebenarnya aku takut sih. Mantap. Terus aku Keren. cerita ke keluarga besarku, malah didukung dong. Bilangin hebat, keren. Tapi emang iya sih, Iya kan? berani cuy. Padahal kamu. sebenarnya aku takut. Iya, nggak apa-apa. Mantap ya, pengalaman bagus. baru Pengalaman yang iya. tak terlupakan. Parah banget sih. Oh iya nih kan yang di Balikpapan nih yang kalau kita nih ya Nura ya kan pasti ada resiko homesick ya karena kuliah di luar, nah jauh dari orang tua juga. Nah kalau di Balikpapan nih homesicknya paling nggak terlalu ya. Mungkin Benar-benar. hal yang kalian rasain hal positifnya tuh ya selain homesick tuh apa sih? Kalau aku kuliah kan sebenarnya aku tuh cabangnya tuh di Balikpapan, aslinya itu di Samarinda. Ya paling kalau misalkan kuliah di Balikpapan lebih apa ya? Lebih cinta kali ya sama Balikpapan. Ya, iya sih lebih cinta. Gimana? Kayak apa ya? Kayak apa yang harus kulakuin itu harus ada yang tercapai untuk Balikpapan. Kalau Gitu sih. dari aku kuliah di Balikpapan tapi di rumahku di kota nih, maksudnya masih tergolong di kota di
kota, terus kalau misalnya kuliah di Kilo, jadi mungkin hal positifnya jadi tahu daerah Kilo sih. iya, bener-bener. Tahu Jadi banget, explore jalan jadi kali tahu ya. banget, ketemu truk-truk, ketemu bis-bis Wih, itu kayaknya- sudah hafal banget. Kayaknya kamu lebih tahu deh Kon daripada aku yang tinggal di Kilo. Iya dong, Kilo 15. Yang tanjakan yang begini. Oh, betul. Mantap, mantap. Tapi Macet. nggak apa-apa kan Kon di jalan Kon. Oh iya. Siapa tahu Bang. ada halangan-halangan Kalau atau cerita kan? apa. Ada cerita apa tuh? Ada cerita apa tuh? Kalau di jalan mungkin pernah sih ada suatu kecelakaan di mana ya tergolong parah sih, maksudnya sampai mengakibatkan kakiku patah. Wow. Jadi Kapan tuh Kon? semester 3, berarti 1 tahun yang lalu. 1 tahun. Udah tahu. Udah 1 tahun. Nah itu mungkin nggak ngerasain homesick karena memang betul-betul di rumah dirawat sama orang rumah kan. Mungkin ngerasanya tuh kangen sama kampus sih. Maksudnya di saat teman-teman bisa kuliah seperti biasa, aku dari rumah. Terus atau enggak, aku ngerasain banget susahnya jalan ya dengan menggunakan tongkat. Ngerasain banget jalan dengan 2 tongkat. Kalian tahu kan ITK Iya, itu benar-benar. naik turun gunung Iya, iya. gitu kan. Mungkin yang ngerasainnya tuh gimana susahnya naik tangga. Baru karena namanya kaki patah tuh nggak bisa ditapakkan sama Iya, sama tanah kan, jadi bener-bener perjuangan banget sih di semester 3 itu. Cuma poin positifnya di situ jadi tahu teman-teman itu jadi peduli gitu, sering dijengukin. Terus kamu kan kakinya patah, terus kamu ke kampus pakai apa? Bawa motor sendiri dia? Oh tidak, Jadi pakai Grab, mobil. Kalian bayangin kan dari Anak sultan. Enggak juga sih, karena bingung kan digonceng naik motor nggak bisa, namanya sih, benar. patahku tuh bukan di bawah, bukan di bagian betis, tapi patahnya di paha. Jadi kan nggak bisa naik motor untuk Oh iya benar. duduk mereng atau duduk. nggak bisa numpu juga. Jadi naik mobil mau nggak mau, terus nggak punya mobil yang bisa nganter jemput Iya. kan. Jadi ya kita pakai Grab atau enggak pakai Maxim atau enggak pakai Gojek. Dan kalian tahu kan dari rumahku ke ITK itu jauh banget Iya, kan. pasti. Itu mungkin 20 km lebih lah. Dan kalian tahu harganya dari rumah Berapa, Kon? berangkat doang tuh Berapa? 100.000. Iya. Pulang balik Iya. berapa tuh? 200.000. Itu berapa lama kamu? Sebulanan itu yang aku naik mobil baru. Mahal ya? Baru yang sebulan itu 2 tongkat, sebulan selanjutnya 1 tongkat. 1 tongkat itu udah bisa naik motor, bukan naik motor, maksudnya digonceng sama teman-teman. Jadi ada teman-teman yang rumahnya deket sama rumahku, nggak juga deket sih, maksudnya dia Sejalan rela lah dan gitu. mau membantuku untuk menggoncengku sampai kampus. Yaitu naik motor. Tapi itu pun naik motornya tuh nggak bisa duduk kayak kita kan bisa duduk kayak Duduk cowok iya, gitu duduk kan. cowok. Nah ini duduknya duduk mereng dan itu agak kram kan, nggak bisa lama-lama. Kadang Jauh kalau banget ya. capek itu biasanya berhenti dulu biarkan regang dulu. Wow. Gitu. Jauh juga. Wow. Ih, jauh. Dan Terharu. itu nggak bisa apa sih, nggak bisa laju-laju. Kalau jalanan Kilo itu kan banyak yang lubang-lubang, dan itu nggak bisa karena kalau kena lubang sakit, namanya kaki patah kan. Iya, iya. Benar-benar lepas kan. Iya benar. Itu belum dianu ya? Masih patah kayak itu? Iya masih patah. Enggak. Berarti enggak kan belum diapa-apain kan berarti? Ya baru di pen. Apa sih? lanjut. Maksudnya kan di pen, maksudnya kan dia belum nyambung kan, masih betul-betul cuma nempel doang dipasang dengan pen. Oh iya benar. Ya jadi ngerasa banget sakit, masih agak-agak bengkak, sakit kayak gitu. Wow. Jadi kerasa banget, jadi kadang berhenti dulu sakit kayak gitu. Dan biasanya tuh orang tua paling khawatir. Pasti. Sedihnya pun. Alhamdulillah, tapi Ngerinya Bab, enggak itu perjuangan banget. Nahan rasa sakit baru iya. berhari-hari. Dan alhamdulillahnya aku nggak pernah ngeluh sama orang tua sih. Jadi Masya Allah, nggak keren. pernah nangis depan orang tua. Malah aku nangisnya tuh mungkin kurang nggak nafsu makan ya, lebih ke drop kan. Aduh, kuliahku gimana nih, masa aku harus kepikiran ambil kemana-mana. cuti, maksudnya aku nggak bisa lulus bareng teman-temanku dong, masa aku nanti gabung sama adik tingkat, pasti kan beda nih ngerasainnya. Terus ada teman-teman yang jengukin lumayan banyak lah, ada 5 atau 6 orang setiap hari atau setiap minggu tuh ada yang datang, dibilangin ayo Kon, kamu bisa gitu. Akhirnya ada dosen yang bolehin, udah kamu sembuhin aja dulu, nggak usah masuk kelas, saya bolehin. Cuma ada juga dosen, ya udah kamu kuliah di lantai 1 aja di perpus bareng saya. Dan ada dosen betul-betul ngulangin waktu demi ngajarin aku supaya aku Private nggak- ya, private betul gitu. Dan alhamdulillah nilaiku A dong. Berkahnya ya ampun perjuangan. Gitu sih. Berjuang. Kalau kalian pernah
nggak ngerasain jatuh di jalan gitu